Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidan Nurjaya dari Universitas Sultan Agung Tridayasa. Saya melakukan ini untuk memenuhi tugas perkuliahan. Saya mengundang Bapak Iqbal sebagai narasumber saya Ya, karena dia punya perusahaan yang sangat mantap, yang sudah memiliki omset yang luar biasa juga sepertinya. Karena belum saya tanyakan, Pak, apa sih nama bisnis Bapak? bisnis Tiansi. Saya menjalani bisnis Tiansi. Bisnis Tiansi itu bisnis di bidang tentang apa sih, penjualan itu ya, penjualan seperti obat herbal gitu ya? Ya, produk peninggi badan kayak susu dan Oh. pelangsing kayak gitu. Sejak kapan bisnis itu Bapak jalani? Sejak 5 tahun yang lalu, tahun berapa ya? Sekarang 2021, berarti 2014 2015-an lah. Sekitar tahun 2014-15 ya. Sudah lama juga ya. Pasti karyawannya sudah banyak juga ya, Pak. Berapa karyawannya sudah Bapak miliki untuk saat ini? Lebih dari 20 orang lebih. Cuman itu kan bercabang lah gitu, namanya bisnis kayak gini pasti di mana-mana ada gitu. Jadi 20 orang itu pegang cabang satu-satu. Oh, berarti sudah mantap juga ya, Pak. Iya. Untuk Ya, alhamdulillah itu. pasti banyak mengalami kendala yang pernah Bapak alami untuk membangun bisnis ini. Kendalanya awal-awalnya tuh cuman modal awal sih awalnya. Kalau sudah menjalani ya lumayan gitu. Jatuh bangun ya pasti namanya juga dagang, Oh, bisnis ada jalannya gitu. ya. Iya. Cara pemasaran bisnis Bapak ini dilakukan pemasarannya seperti apa sih? Pemasarannya itu offline sama online. Kalau offline tuh door to door, dari rumah ke rumah, itu ada sales kayak gitu. Terus kalau misalnya online itu di bidang kayak Instagram, sosmed Ya. gitu kan, Instagram, Shopee, Lazada gitu. Facebook juga bisa. Jadi kebanyakan pendapatan itu dari offline apa online sih, Pak? Kalau yang saya rasakan saat ini, dari kalau misalnya di awal-awal membangun ini dari offline ya, karena belum ada online. Kalau Ya, misalnya pasti. sekarang pasti kebanyakan online karena Covid juga gitu. Jadi kebanyakan orang pesen di marketplace gitu. Suasana Covid jadi marketplace yang Ya, rame lebih gitu. banyak penjualannya. Untuk proyeksi kedepannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk perusahaan ini? Kedepannya saya pengen lebih membesarkan cabang-cabang saya sih. Jadi Menunjang gitu, orang-orang membantu orang-orang yang tadinya tidak punya kerja menjadi punya kerja gitu. Kedepannya ya saya kayak begitu. jadi merekrut orang-orang yang pengangguran, kan sekarang Iya. banyak pengangguran ya di negara PHK kan Indonesia. Covid gitu kan. Apa teknologi saat ini mempengaruhi perusahaan Bapak? Sangat membantu, dan jelas itu sangat membantu. Teknologi zaman sekarang kan canggih-canggih gitu. Dan saya pun mengapresiasi gitu teknologi sekarang, seperti online itu kan teknologi gitu. Iya, Online juga berarti dulu nggak ada. sangat sangat berpengaruh untuk perusahaan ini Iya. ya, untuk mengeluarkan produk-produk, mengiklankan di online shop. Iya, seperti itu. Apakah Bapak pernah memasang iklan kepada ini, apa sih namanya, Instagram itu? Endorse Ya. Oh Apakah iya, Bapak pernah sering memasang itu. endorse? Sering pasang endorse di artis-artis, kalangan artis kayak gitu. Tapi artis itu bukan artis yang di televisi, tapi selebgram aja gitu. Pernah sih itu juga. Biaya endorse sama pendapatan itu sama, ada untung apa ada kerugiannya sih? Kalau saya rasakan ya untung nggak untung sih. Kalau misal saya endorse itu kan mengenalkan produk baru, berarti endorse itu pasti mengenalkan produk baru,
Yang awalnya misalnya endorse ke artis tuh selebgram sampai berapa orang tuh nyampe 40 juta gitu. Iya. Tapi feedbacknya itu kan gede nantinya kan kalau misalnya udah terkenal. Biaya promosi jadi sebanding dong, biaya Sebanding. promosi sama pendapatan. Sebanding banget, malah lebih gitu, lebih masuk. Oh, lebih dari biaya biaya promosi itu Iya. melebihi pendapatan, melebihi biaya Iya. ini promosi. Bagaimana cara Bapak mengukur kepuasan konsumen? Kalau menurut saya konsumen tuh banyak yang ngasih testimoni kayak gitu kan, Iya. ngechat kayak di marketplace, di Shopee ngechat, "Kak, saya misalnya udah berapa tinggi badan kan, saya berjualan tinggi badan atau pelangsing kayak gitu." Iya. Jadi ikut senang lah gitu kalau misalnya konsumen tuh udah bisa tinggi lagi gitu setelah mengonsumsi produk Tiansi gitu. Jadi ada pengaruhnya ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Bapak ini apa udah menikah apa belum sih? Saya belum menikah, baru umur 23-an. Bisa disebut jadi pengusaha muda dong ya. Mahmud. Pengusaha muda yang udah Ya, alhamdulillah. sukses juga nih. Omset per bulannya itu berapa sih Pak rata-rata? Perusahaan itu kan biasanya pastilah naik turun tiap bulan, tiap tahun. Ya, omset per bulan tuh sampai ratusan juta sih kalau menurut saya kan, karena bercabang. Kalau misalnya satu cabang paling 75-85 jutaan lah per bulan itu. Per Tapi bulan. kalau semua cabang nyampe ratusan juta juga. Banyak juga ya. Untuk pemasaran nih Pak. Pemasaran itu apakah di offline shop membuka toko seperti ya toko membuka tokonya Pak langsung di rumah-rumah? Kalau saya lebih membuka tokonya di offline shop, online shop kan kali ya, online. Iya. Ya, Kalau online kan di Instagram, di Shopee kayak gitu. kalau online offline shop gitu. Iya. Oh, toko. Iya. Ya seperti toko itu buka. Itu kan cabang, toko itu cabang. Dari mana pertama kali punya pikiran untuk membangun perusahaan ini? Awalnya sih saya ada yang ngajak gitu, join untuk membangun perusahaan ini. Dari awal saya ragu sama perusahaan ini karena kok cowok jualan obat kayak gini gitu, obat herbal peninggi badan. Tapi setelah saya ngejalani, ya saya rasakan jatuh bangun ya alhamdulillah saya ngerasakan nikmatnya sekarang gitu. Jadi setiap buka perusahaan itu Bapak itu memasang target. Ya, Memasang target nggak untuk yang dicapai oleh perusahaan? kalau perusahaan pasti memasang target, tapi kan namanya juga jualannya naik turun. Ya. Kadang Kita target tercapai, kadang tidak ya. ya pasti kayak gitu, saya memaklumi lah kalau misalnya lagi turun ya dimaklumi, tapi dikoreksi lagi kalau misalnya turun di mananya gitu yang salah. Apakah Bapak pernah mencapai target yang sangat lebih besar? Saya pernah target sampai ratusan juta tuh di bulan kemarin gitu, saat di bulan kemarin, tahun-tahun kemarin sampai sekarang tuh karena melunjak tuh pas Corona Covid. ya? Iya, Oh, pas iya. Covid tuh lebih melunjak karena orang-orang di rumah lebih pasti minum Iya. obat herbal atau peninggi badan, semangat olahraga juga kan. Kayak gitu. Kalau misalnya dari awal-awal sih nggak nyampe segitu, tapi alhamdulillah Covid ada berkahnya juga. Bukan maksudnya Covid itu berkah buat saya, tapi ya saya yang rasakan kayak gitu sih. Iya, jadi banyak orang-orang di rumah yang kabur. Iya. Jadi banyak pesan-pesan online, banyak belanja online. Iya sih. Kebanyakan kalau lagi Covid itu memang seperti itu. Kan dilarang Saat ini. keluar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Covid udah mulai Ya mereda baik sih. lah negara ini. Bentar lagi juga sepertinya saya akan kuliah offline. Iya, ya. Kalau ada kendala nih Pak, kendala yang lebih yang sering dialami itu kendala apa sih di perusahaan ini?
Kendala tuh saat kalau misalnya di online, saya online shop tuh kendala paling ya namanya juga jualan, misalnya COD kayak gitu, penolakan barang, di cancel kalau misalnya nyampe kan itu jadi retun, jadi Iya. kan sayang itu modal awal keluar terus jadi retun, uang nggak masuk gitu, uang nggak Tapi kembali. biaya biaya pengiriman udah harus masuk ya. Iya, seharusnya harus masuk, tapi kan itu penolak. Iya. Pernah tidak mencapai target nggak Pak? Tidak mencapai target yang sangat turun, itu targetnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya, pasti pernah lah, apa namanya juga usaha ya, pasti saat turun, saat naik pasti saya rasakan. Pas turun itu tuh target saya kecil banget, sampai jutaan rupiah tuh maksudnya buat sekarang tuh kecil ya, kalau misalnya dulu besar, tapi cuman lagi turun aja gitu, kecil. Enggak, tapi tidak sampai hampir menyerah untuk menutup usaha ini ya. Ya sekarang itu dikoreksi lagi, diperbaiki lagi apa yang kendalanya gitu pas turun kayak gitu. Iya, itu cara mengatasi kendala seperti itu. Kita harus bagaimana sih Pak? Kita harus memperbaiki kesalahan, misalnya di online tuh di tokonya apa gitu sampai nggak ada yang beli atau gimana gitu, atau di pas door to door nggak ada yang beli, gimana cara melayani konsumen tuh. Di situ dikoreksi, orang-orang pada keluar tuh kenapa karena nyerah gitu, karyawan tuh pada nyerah kayak gini. Saya aja gitu yang mempercayai diri buat bisa sukses kembali. Karena lebih ke karyawannya ya, cara karyawan memasarkan produk Iya. ini seperti apa, seperti bagaimana cara memasarkannya. Jadi mengkoreksi banyak karyawan kali ya Pak. Iya kayak gitu seperti itu. Untuk pesaing nih, apakah banyak pesaing untuk perusahaan Bapak ini? Perusahaan di bidang perusahaan Bapak ini banyak pesaing tidak Pak? Ya banyak, ada 2 3 sampai 4 lah, ada sama-sama produk yang menjual kayak Sama gitu ya, ya, sama produknya produknya, cuman beda perusahaan kan, namanya juga persaingan kayak gitu ya. Iya. Kita jalani aja gitu, saing secara sehat lah. Cara Nggak harus. mengatasi pesaing seperti itu bagaimana Pak? Kita tawarkan promosi, paling promosi dan harga lebih murah gitu, atau ada diskon beli 3 gratis 1 gitu, atau gimana lah gitu. Apakah standar kualitas perusahaan Bapak ini, iya, standar kualitas produk Bapak ini akan tetap terkontrol untuk saat ini dan kedepannya? Insya Allah pasti, karena dia dibikinnya dengan mesin, nggak pakai tangan kayak gitu, nggak, udah modern lah. Jadi Pasti. sangat higienis. Iya, pasti ya. higienis. Kalau pertama-tama itu menggunakan tangan apa gimana sebelum ada mesin? Karena produk saya tuh langsung dari Cina, maksudnya kita kan cuma di sini bikin bisnis dan cabang gitu. Ini perusahaan dari Cina, dan saya mungkin nggak bikin pakai tangan atau apa, dari sananya udah pakai mesin gitu. Saya ikuti kan. Tinggal memasarkan Iya, aja tinggal ya? memasarkan saja gitu maksudnya. Produknya itu tiap tahun permintaan dari konsumen ya. Tiap tahun mengalami perubahan apa tidak sih? Pasti ada perubahan, melonjak, kadang turun kan gitu. Namanya juga jualan lah. Ya ada naik ada turun gitu. Mau request yang gini ya. Namanya juga konsumennya, kita layani aja gitu. Oh. Perusahaan ini apakah bakalan Bapak turun temurunkan kepada anak Bapak atau tidak? Ya pasti dari sini kan, ini kan bisa diturunkan ke anak, misalnya ke ibu atau ke istri juga nanti kalau misalnya udah nikah. Saya juga Ya. Kapan nih nikahnya Pak? lama ntar. Apakah untuk saat ini akan membuka cabang lagi atau untuk masa pandemi ini hanya cukup seperti ini saja Pak? Kalau buat masa pandemi ini, kata saya juga tadi sedang melonjak, pasti saya tahun depan mungkin pasti buka cabang. Menambah cabang lagi ya? Iya, mungkin bukan tahun-tahun sekarang, tapi buat tahun depan. Sekarang juga emang melonjak, tapi ya namanya budgetnya harus bisa
diatasi gitu pengeluarannya, bisa Oh, harus iya. bisa diimbangi gitu. Takutnya banyak pengeluaran yang enggak segmental gitu, nggak seimbang. Iya. Jadi pengeluarannya takut untuk kebanyakan pengeluaran tapi pemasukan kekurangan ya. Iya, takutnya kayak gitu. Jadi kan Harus bingung dipertimbangkan lagi lah. untuk memanage suatunya. Hmm. Bagaimana cara pengemasan produk Bapak itu? Apakah sangat baik Packing tuh cara ya, packingnya? packing tuh pakai dia kan misalnya saset susu tuh susu bubuk gitu misalnya. Sasetnya pakai plastik. Cuman plastiknya kan pakai mesin kayak biasa gitu. Cuman kalau misalnya dipakai kardus, di packing pakai pengawet juga biar pengawet yang di luarnya gitu, bukan pengawet buat di dalam. Pengawet obat-obatan herbal, tahu kan? Ya, jadi packingnya kayak di botol-botol gitu ya, Pak? Ya di botol sama di kardus gitu. Oh, Ada dua yang macam. kemasannya, ada kemasan botol sama kemasan kardus gitu ya. Iya. Apakah bahan yang digunakan itu ramah terhadap lingkungan? Bahan yang digunakan itu pasti lebih ramah kan. Namanya obat herbal, tidak dari susu, itu bikinnya dari sumsum tulangnya langsung sapi itu. Bukan dari susunya tapi dari sumsum tulang. Itu minum susu itu satu saset sama dengan 4 saset susu biasa gitu. Oh, satu saset susu yang dari produk Bapak itu Iya. sama dengan meminum 4 gelas susu yang biasa ada di warung-warung itu ya? Iya, seperti itu. Oh, jadi bahan-bahannya itu lebih Alami. lebih Berkhasiat lah, proteinnya juga dua lebih kali gede. lipat ya. Empat kali Empat lipat. kali lipat. 4 kali lipat dari susu biasa bahan-bahannya. Iya, seperti itu. Berarti untuk perusahaan ini kepada masyarakat tidak merugikan masyarakat ya. Timbal balik masyarakat itu tidak berpengaruh sama sekali untuk masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Iya, tidak. Jadi respon masyarakat kepada perusahaan ini baik gitu. Iya kan kita Tiansi Syariah, namanya juga syariah gitu namanya. Orang-orang kan rata-rata mandangnya gitu kan biasa kan, udah syariah gitu. Jadi kan lebih ya oke, diterima gitu. Kalau misalnya dari Cina langsung tapi tidak tahu misalnya halal, MUI atau kayak gitu kan, Iya, pasti orang memandangnya enggan gitu. ya tapi produk Bapak ini halal gitu. Iya, halal, udah MUI. Alhamdulillah udah halal MUI. Jadi langkah-langkah buat untuk saat ini yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki promosi marketing Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Sekarang promosi besar-besaran misalnya harga dari 180 misalnya jadi 150 gitu. Itu 30% lah. 30%-an lah diskonan Berarti sekarang. diskon sekarang lagi Ramadan ya? Iya, Banyak sel kali Ramadan ya kalau misalnya di sale Shopee itu. Ramadan, THR kayak gitu ya? Iya. Banyak cashback-nya juga. Kita kasih cashback kalau misalnya orang itu sering beli kan di toko pasti ada cashback juga. Untuk mencapai rating di Shopee itu, mencapai rating yang tinggi itu bagaimana sih caranya Pak? Itu Untuk pemasaran untuk rating yang bagus itu kita gunakan iklan seperti top up gitu. Paling kecil tuh top up di marketplace Shopee itu tuh paling 25, tapi kan saya gunakan yang lebih besar biar tahan lama juga. Kalau satu per klik kan bayar, itu per klik bayar. Ya. Kalau ada yang klik gitu. Jadi sangat berpengaruh untuk melakukan pengiklanan di Shopee itu ya Pak? Sangat berpengaruh terhadap pengeluaran pendapatan kita yang akan dipesan di aplikasi itu ya? Ya, sangat berpengaruh banget. Tapi ada nggak respon dari orang lain, dari konsumen yang jelek kepada perusahaan Bapak? Pasti ada lah Pak, orang yang namanya juga iri, dengki, sirik pasti ada. Cuman saya nggak nanggepin orang itu. Ya udahlah, kita jalani, nggak usah dengerin orang itu. Kita yang rasain, bukan dia yang rasain gitu. Setelah kita sukses kan dia malah pengen join atau gimana Ya, kan, ya, kita cukup bagus. kita tahu aja.
Hadapin orang-orang yang penting kayak kita gitu. berusaha yang menjadikan yang terbaik ya Iya. untuk para konsumen. Ya seperti itu, Pak. Apakah Anda sangat merasa produk ini lebih dari produk-produk orang lain? Kelebihan produk Bapak itu? Sekarang tinggal searching aja gitu Bapak. Kalau di Google produk herbal yang misalnya nomor 1 di dunia tuh apa gitu, pasti yang keluar tuh Tiansi gitu. Kayak masker juga ada di Tiansi. Masker spirulina masker terbaik di Oh, iya. dunia. Jadi apa aja Pak itu yang dikeluarkan dari produk TNC itu? Tiansi tuh banyak, dari misalnya masker, peninggi badan, penggemuk, pelangsing, misalnya kan banyak ada matras buat ini buat tulang nih, kayak gitu. Jadi banyak produk yang disajikan ya dari TNC. Ya banyak macamnya sih. Saya nggak jualan semuanya juga. Kalau semuanya ya skincare juga ada kan di Tiansi. Oli, odol, kayak gitu oli juga ada di Tiansi. Oh, jadi Khusus. banyak. Jadi pemasaran untuk saat ini ya, pemasaran online itu lebih bagus daripada pemasaran tradisional. Kalau pandemi ini segera berakhir nih, apakah pemasaran offline akan lebih dikembangkan? Saya kira lebih baik online sih daripada offline, karena karyawan juga lebih mending di online. Kalau misalnya offline tuh lebih berkurang sekarang karena capek juga lah kan kalau door to door kayak gitu. Ya, Tapi jadi sekarang ya lebih sesuai mudah ya. juga sih dengan kemauan konsumen. Kalau misalnya suruh ke rumah ya paling antar on delivery gitu. Jadi males ya. Kebanyakan orang-orang saat ini itu pada males, sebenarnya pengen di rumah aja, Iya, pesan-pesan dari rumah, tinggal dapat barang langsung diantar ke rumah. lebih praktis lah, namanya juga konsumen lah, pengennya enak lah kalau konsumen, nggak mau ribet. Yang terlibat di perusahaan Bapak ini apakah Bapak sendiri atau ada kerabat-kerabat lain, keluarga yang dilibatkan di perusahaan ini? Keluarga ada, saudara kayak keponakan atau misalnya teman dekat, malahan yang ngajak tuh dulu teman dekat kayak gitu. Kalau keluarga ya paling keponakan gitu, nggak sampai ade misalnya mau diajakin, cuman karena dia sekarang udah daftar TNI, jadi lolos TNI, jadi dia fokusnya di TNI. Oh ya, dia jadi udah fokus di bidangnya sendiri Iya, ya. putusnya di bidang sendiri. Saya nggak bisa memaksakan dia untuk join sama saya gitu, Iya, karena bergabung setiap dengan saya. orang itu punya apa sih ceritanya masing-masing lah Pak. Iya, cita-citanya juga. Cita-citanya juga punya cita-cita masing-masing, tidak bisa kita jalurkan sesuai apa yang kita inginkan. Iya. Pasti berbeda lah. Prinsip orang itu pasti berbeda. Maaf nih karena bulan puasa juga nggak dikasih minum. Mungkin sebentar lagi Pak, kalau udah azan Iya, saya kasih apa-apa. minum. Kalau Bapak puasa nggak hari ini? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga puasa Pak untuk saat ini. Iya. Besok juga insya Allah Pak. Karena Bapak belum memiliki anak. Kalau misalkan perusahaan ini diteruskan pasti diberikan kepada siapa nih? Intinya keluarga terdekat, Keluarga kayak ya. ibu paling. Yang bisa dipercaya Ya, untuk ibu. menekuni. Meskipun tua ya ibu mah ke ibu aja lah dulu. Nanti kan ibu bisa join sama bapak juga, bareng-bareng partner. Iya. Orang tua itu lebih nomor satu ya daripada apapun. Iya. Ibu itu dari segalanya. Mencapai target untuk saat ini, apakah target kedepannya akan terlihat tercapai atau akan menurun nih? Saya udah bilang tadi kan, misalnya dari segi materi itu bisa mencukupi karena sekarang sedang melonjak. Sekarang kopi, jadi pasti akan tercapai, malah udah tercapai. Sekarang kan pengen lebih gitu. Iya. Jadi kedepannya pasti akan tercapai lagi Iya, nih. pasti. Omset yang sudah ditargetkan. Iya, pasti benar.
Ya mungkin cukup Pak untuk pertanyaan saya kepada Bapak. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya yang Sama-sama, telah Pak, sama-sama. diberikan kepada saya, sudah memberikan waktu luang karena Bapak pastilah banyak kesibukan di setiap hari-harinya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Yuda. Ya, mungkin saya akan bergabung ke perusahaan Bapak nanti kalau sudah lulus. Amin, amin. Ditunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.